Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan saya Ika Sukmawati pada mata kuliah Biologi Sel. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai kloroplas dan proses fotosintesis. Kloroplas merupakan salah satu organel yang terlibat dalam proses konversi energi. Kloroplas dapat mengikat energi cahaya yang nantinya diubah menjadi bentuk energi yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil, serta enzim dan molekul lain yang berfungsi dalam fotosintesis guna memproduksi gula atau molekul karbohidrat sederhana. Organel kloroplas berbentuk seperti lensa berukuran kurang lebih 3-6 mikrometer yang ditemukan pada daun serta organ hijau yang lainnya pada tumbuhan dan juga alga. Nah, berikut adalah gambar yang menunjukkan struktur dari kloroplas dilihat dari mikroskop elektron transmisi. Bagian dalam kloroplas terpisah dari sitosol dengan adanya selubung yang terdiri dari membran ganda atau membran rangkap. Di antaranya terdapat ruang intermembran yang sempit. Di dalam kloroplas terdapat sistem endomembran yang berbentuk kantong pipih yang saling terhubung yang disebut dengan tilakoid. Di beberapa daerah, tilakoid bertumpuk-tumpuk dan setiap tumpukannya disebut dengan granum dan bentuk jamaknya disebut dengan grana. Cairan di luar tilakoid disebut dengan stroma yang mengandung DNA, kloroplas, ribosom, serta berbagai enzim. Dengan demikian, membran dari kloroplas membagi ruang kloroplas menjadi 3 bagian atau 3 kompartemen, yaitu ruang intermembran, stroma, dan ruang tilakoid. Adanya pembagian kompartemen atau ruangan-ruangan semacam ini memungkinkan kloroplas mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Seperti halnya mitokondria, kloroplas yang di dalam mikrograf tampak rigid atau statis, pada kenyataannya bersifat dinamis di dalam sel hidup. Bentuk kloroplas dapat berubah-ubah. Kloroplas dapat tumbuh membesar dan juga membelah menjadi 2 untuk memproduksi dirinya. Kloroplas juga merupakan organel yang mobile atau mampu bergerak, berpindah-pindah tempat di dalam sel melalui jalur sitoskeleton yang khusus. Nah, di video berikut kalian akan dapat melihat contoh pergerakan kloroplas di dalam suatu sel hidup mengitari sentral vakula. Sekarang kita akan membahas macam-macam plastida. Nah, yang pertama adalah kromoplas, merupakan plastida berwarna cerah yang bertindak sebagai tempat akumulasi pigmen. Biasanya ditemukan di buah berdaging, bunga, serta berbagai bagian yang berpigmen lainnya. Dengan adanya pigmen seperti karotenoid yang terakumulasi dalam kloroplas, plastida memainkan peranan penting dalam penyerbukan karena mereka bertindak sebagai penarik visual untuk hewan yang terlibat dalam penyerbukan. Secara struktural, kromoplas sangat bervariasi tergantung pada jenis karotenoid yang dikandungnya. Nah, ada 2 macam kloroplas. Yang pertama adalah pyoplas yang berwarna kecoklatan ditemukan pada alga coklat, dan yang kedua rhodoplas ditemukan pada alga merah. Berdasarkan strukturnya, kromoplas dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu kromoplas tubular, kromoplas sederhana, kromoplas yang mengandung kristal spesifik, kromoplas yang memiliki struktur tubular atau fibrilar, dan juga kromoplas yang bermembran. Nah, macam-macam plastida yang kedua adalah gerontoplas. Dibandingkan dengan beberapa plastida yang lainnya, gerontoplas terbentuk selama proses penuaan. Pada dasarnya, penuaan melibatkan degradasi berbagai organel sel tumbuhan. Gerontoplas berfungsi dalam proses degradasi yang terkontrol dari kloroplas. Berikut adalah struktur dari gerontoplas pada suatu sel. Macam-macam plastida yang lainnya adalah leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang tidak berwarna dan umumnya ditemukan pada daun yang tidak berwarna atau jaringan yang tumbuh cepat seperti umbi, batang, akar, dan lain-lain.
Leukoplas berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan pati. Dibandingkan dengan plastida seperti kloroplas dan juga kromoplas, leukoplas kekurangan pigmen seperti klorofil, berada pada jaringan di dalam seperti benih tanaman dan oleh karena itu tidak langsung terpapar oleh cahaya. Fungsi utama dari leukoplas adalah sebagai penyimpanan dan ada beberapa tipe. Yang pertama adalah amiloplas, yang kedua adalah elaioplas dan yang ketiga proteinoplas. Kita bahas yang pertama yaitu amiloplas. Amiloplas adalah sejenis plastida yang terlibat dalam penyimpanan pati dalam jangka panjang. Sedangkan elaioplas merupakan sejenis leukoplas yang mengandung minyak. Berfungsi untuk menyimpan minyak dan juga lipid yang menjelaskan tetesan-tetesan kecil lemak yang ditemukan di dalam plastida. Dan yang ketiga adalah proteinoplas. Proteinoplas adalah plastida yang mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan plastida yang lainnya. Protein yang terakumulasi dalam proteinoplas ini berbentuk amorf atau kristal yang tidak memiliki bentuk tetap yang diikat oleh membran. Nah, berikut adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara berbagai macam plastida. Nah, di antaranya ada proplastid, etioplas yang nantinya akan berkembang lebih lanjut menjadi kromoplas. Sedangkan proplastid itu sendiri nantinya akan berkembang menjadi kloroplas, leukoplas, dan leukoplas dapat dibedakan menjadi amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas. Nah, sekarang kita memasuki proses dari fotosintesis yang terjadi pada plastida atau kloroplas. Proses fotosintesis ini merupakan konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini dilaksanakan oleh organisme yang bersifat autotrof. Organisme autotrof menghasilkan molekul organik dari CO2 dan bahan-bahan mentah anorganik lainnya yang diperoleh dari lingkungan. Fotosintesis terjadi pada organel yang disebut dengan kloroplas yang memiliki pigmen klorofil atau pigmen fotosintetik. Nah, ada beberapa macam klorofil. Yang pertama adalah klorofil A, B, C, dan juga D. Pada tumbuhan, klorofil A dan klorofil B adalah pigmen fotosintesis yang utama. Molekul klorofil dapat menyerap panjang gelombang biru dan juga merah dan merefleksikan warna hijau. Adapun proses fotosintesis itu terjadi pada kompleks pusat reaksi yang disebut dengan fotosistem yang ada pada permukaan dari kloroplas. Fotosistem terdiri dari kompleks pusat reaksi yang dikelilingi oleh beberapa kompleks pemanenan cahaya. Kompleks pusat reaksi adalah gabungan yang terorganisir antara protein yang mengandung sepasang molekul klorofil A. Setiap kompleks pemanenan cahaya terdiri dari beberapa molekul pigmen yang mungkin termasuk klorofil A, B, dan juga banyak karotenoid yang terikat pada protein. Nah, fotosistem berperan dalam reaksi terang. Berikut adalah gambar yang menjelaskan serentetan reaksi yang menyusun reaksi terang pada proses fotosintesis. Dalam gambar ini dapat kalian lihat bagaimana fotosistem 1 dan juga fotosistem 2 itu menangkap energi dari cahaya, kemudian menggunakannya untuk proses pembentukan ATP dan juga NADPH. Proses selanjutnya dari reaksi fotosintesis adalah reaksi gelap. Nah, pada gambar ini, reaksi gelap menggunakan energi yang sudah dihasilkan oleh reaksi terang dalam bentuk ATP dan juga NADPH tadi untuk menghasilkan molekul gula sederhana, yaitu gula berkarbon 3 yang nantinya akan disimpan di dalam kloroplas itu sendiri atau dikeluarkan untuk energinya digunakan oleh sel dalam proses metabolisme. Reaksi gelap ini juga disebut dengan reaksi Calvin atau siklus Calvin. Tabel berikut menjelaskan perbandingan antara reaksi terang dan juga reaksi gelap. Pada reaksi terang diperlukan cahaya, sedangkan pada reaksi gelap tidak diperlukan cahaya. Pada reaksi terang diperlukan molekul air dan molekul karbon dioksida tidak diperlukan. Sedangkan kebalikannya pada reaksi gelap tidak diperlukan molekul air namun diperlukan molekul karbon dioksida. Produk utama dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan juga NADPH. Sedangkan untuk reaksi gelap mengeluarkan produk utama yaitu gula berkarbon 3 dan juga PgAl. Sumber energi dari reaksi terang adalah energi cahaya, sedangkan sumber energi dari reaksi gelap adalah ATP.
Laju reaksi dari reaksi terang dipengaruhi oleh kuantitas cahaya dan juga intensitas cahaya, sedangkan laju reaksi dari reaksi gelap dipengaruhi oleh temperatur dan konsentrasi karbon dioksida serta oksigen. Demikianlah penjelasan tentang kloroplas dan juga proses fotosintesis. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pemahaman kalian terhadap materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.